boleh ada sampai hari ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Termasuk dalam doa, kita menyerahkan hati pikiran kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama pada pagi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami hadir di hadirat yang kudus pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami bagaimanapun keadaan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk Tuhan selalu pakai kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan, kiranya Tuhan murai setiap kami, memampukan kami, terlebih melayakkan kami, sehingga apa yang kami persembahkan kepada Tuhan boleh benar-benar menjadi dupa yang membawa harum bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan bertahta di atas setiap kami. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, ke akhir. Biarlah semuanya jadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini. Kami naikkan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hari ini adalah hari yang terindah bagi kita. Meskipun kita berjumpa dalam ibadah online, tapi ini tidak boleh mengurangi cita-cita kita untuk kita boleh memuji Tuhan. Hari yang terindah ketika berjumpa dengan Yesus yang menjadi kasih hati. Suara
Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk kesempatan indah yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami boleh memuji-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami, sehingga apa yang kami dengar boleh benar-benar merubah hidup kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikannya benar-benar berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Inilah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ya, saya berharap Bapak Ibu dapat mendengar dengan jelas suara saya. Saya bersyukur pagi hari ini bisa diberi kesempatan untuk sama-sama beribadah dengan keluarga besar jemaat GPPS Kota Batu. Satu kesempatan yang luar biasa yang saya sangat syukuri. Tuhan masih memberikan kita semua kesempatan, Tuhan masih memberikan kita semua waktu menikmati hari Minggu ini untuk kita mengawalinya dengan beribadah dan bersekutu bersama-sama dengan semua jemaat yang ada yang terhubung lewat Zoom ini. Bapak Ibu semuanya sehat? Puji Tuhan ya, semuanya boleh beribadah, semuanya boleh bertemu sekalipun kita tidak dapat bertemu secara langsung, tetapi lewat Zoom ini kita bisa sama-sama berjumpa satu dengan yang lainnya. Boleh Bapak Ibu angkat tangan, kalau tidak membuka suaranya, katakan Tuhan Yesus baik buat kita semua. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ria Rantung. Saya aslinya dari Manado, Bapak Ibu, tapi saya sekarang ini membantu pelayanan di GPPS Immanuel Pemalang di Jawa Tengah. Di Pemalang ya Bapak Ibu, bukan Malang. Iya, saya ada di Jawa Tengah ini dan bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk sama-sama berbagi dengan seluruh jemaat yang ada di Zoom ini. Baiklah Bapak Ibu, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Saya selalu berkata bahwa kita sama-sama belajar. Karena apa Bapak Ibu? Setiap Bapak Ibu, setiap bahkan saya pribadi pun, saya masih belajar untuk tidak hanya membaca, tidak hanya mengerti, tetapi saya belajar untuk berusaha mengerti apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Semua orang mungkin bisa membaca, semua orang bisa menafsirkan, semua orang bisa berkhotbah, semua orang bisa menyampaikan apa yang menjadi pengertiannya yang Tuhan beri dari setiap firman Tuhan yang dibaca. Tetapi untuk kita mempraktekannya, untuk kita menghidupinya, kita perlu yang namanya belajar untuk memperkatakan kepada diri kita bahwa saya harus belajar, saya harus menghidupi firman Tuhan. Jadi biar Bapak Ibu sama-sama termotivasi, ketika saya menyampaikan bukan berarti saya sudah sangat bisa untuk mempraktekannya, tetapi kita sama-sama belajar dengan kekuatan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus. Saya percaya kita akan dikuatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan yang Tuhan rindukan. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama belajar di dalam, saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 91. Ya Bapak Ibu, ini ayat yang sudah sangat tidak asing bagi setiap kita, dan saya tahu ini menjadi ayat favorit, bacaan favorit setiap kita, bahkan ada jemaat Tuhan yang setiap paginya, atau ada anak-anak Tuhan yang sering membaca ayat ini sebelum mengawali suatu kegiatan. Dan saya tahu jemaat di sini juga sudah sangat familiar dengan ayat ini, tetapi saya rindu Bapak Ibu untuk sama-sama kita belajar lagi ayat ini. Mazmur pasal yang ke-91. Bapak Ibu, saya tidak menampilkan PowerPoint ya. Jadi kita sama-sama membaca dan kita sama-sama mengikuti dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 16, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, biar kita semakin hari iman kita semakin dikuatkan dengan memperkatakan firman ini. Saya akan membaca dari sini, dan Bapak Ibu membaca dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Mazmur pasal 91, ayatnya yang pertama sampai yang selesai, dengan judul perikop, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk,
Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang baca dan yang mau merenungkan firman ini, dan yang mau belajar, dan yang mau membuka hati untuk terus mempraktekannya dalam setiap keseharian kita. Bapak Ibu, tidak panjang-panjang sekali ya, tetapi saya merasa kurang puas kalau tidak membaca keseluruhannya, karena sekalipun yang akan saya bahas adalah ayat 1, ayat 2, dan ayatnya yang ke-14. Jadi Bapak Ibu, pasal 91 ini merupakan suatu perkataan iman yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kita sangat tahu banyak lagu-lagu yang diciptakan dari ayat ini karena mereka terberkati, banyak orang yang dikuatkan dengan ayat ini, banyak orang yang, apalagi saya ingat Bapak Ibu waktu pertama kali COVID ya, tahun lalu, Maret, wah ayat ini, bahkan gereja saya pun di sini dalam doa malam membaca ini berulang-ulang dan menguatkan setiap jemaat bahwa intinya Tuhan itu menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, saya berharap, kenapa saya bilang saya berharap, karena banyak orang di luar sana, termasuk orang anak Tuhan yang mungkin pemikirannya mungkin belum dewasa secara rohani, mengira bahwa dengan memperkatakan ayat ini kita seperti memperkatakan apa ya, jurus atau rumus atau apa untuk membuat kita terlindungi, untuk membuat kita apa ya, seperti mantra seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan ini? Karena memang ada. Tetapi saya percaya jemaat di tempat ini kita memiliki pengertian yang ini bukan mantra. Ini bukan mantra untuk menghindari kita dari orang jahat, menghindari kita dari, tidak usah jauh-jauh dari sekarang-sekarang ini keadaan yang sedang kita gumuli bersama-sama, yaitu tentang COVID. Ini bukan mantra Bapak Ibu. Kenapa saya katakan bukan mantra? Berapa kali pun kita memperkatakan ayat ini, kita membaca bahkan mungkin 1 kali seperti kita makan 1 hari 3 kali, kita membaca ayat ini dari ayat 1 sampai 16, tetapi kalau kita hanya sekedar memperkatakannya, kita tidak kita tidak mengerti apa maksud dari ayat ini. Kita tidak memahami apa maksud dari ayat ini. Yang kita ketahui hanyalah janji Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Itu yang biasa menjadi tema dari ayat ini. Tapi pagi hari ini sama-sama kita mau belajar. Saya percaya kita akan mengalami, dan kita bahkan sudah mengalami ayat ini. Tetapi kalau toh sampai hari ini di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita masih menghadapi banyak hal yang kita sebut sebagai pergumulan, bahkan keadaan-keadaan sulit ini kita seperti berperang melawannya, bahkan mungkin di antara kita mungkin kita sedang dalam keadaan lemah, baik secara fisik, baik secara iman, baik secara jasmani maupun rohani. Dan ketika kita hanya
sekedar tahu ayat ini, saya bisa bilang bahwa kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari ayat ini. Jadi mari pagi hari ini kita sama-sama belajar apa sih yang Tuhan mau agar kita sama-sama menikmati, menghidupi dan kita mengalami ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Tema yang akan saya berikan pada pagi hari ini Bapak Ibu yaitu tinggallah di dalam Tuhan. Sekali lagi, tinggallah di dalam Tuhan. Saya akan membahas ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kalau kita perhatikan dari ayat 1, 2, saya akan bagi Bapak Ibu bahwa ayat 1 dan ayat 2 ini adalah apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-14, 15, dan 16 adalah sesuatu yang akan kita dapatkan. Dan ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-13 adalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita melakukan ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Di dalam ayat 1 dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kalau terjemahan ini dikatakan orang yang duduk, ya Bapak Ibu. Sedikit kita belajar bahwa duduk di sini bukan berarti seperti kita yang sekarang ini sedang duduk. Maaf, saya saat ini sedang duduk Bapak Ibu, tidak berdiri. Dan kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita sama-sama ya Bapak Ibu. Yang penting kita memberi hati kepada Tuhan, kita duduk di dalam hadirat Tuhan. Nah, maksud kalimat ini bukan duduk seperti saya. Oh, saya sedang duduk seperti itu. Bukan ya Bapak Ibu, tetapi duduk di dalam pengertian ini memiliki arti bahwa diam, yang pertama diam, tinggal, dan menetap. Jadi kata duduk di sini memiliki arti bahwa diam, tinggal, dan menetap. Jadi tidak hanya sekedar kita datang bertamu, bukan, kita datang ibadah, pasti kita akan mencari tempat duduk, kita mengikuti ibadah selama 1 jam, setelah itu sudah selesai ibadah kita pulang. Bukan seperti itu Bapak Ibu pengertiannya, tetapi pengertiannya adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi adalah orang yang memberi dirinya untuk diam di dalam Tuhan, untuk tinggal di dalam Tuhan. Bukan hanya dengan waktu yang singkat ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, pasti kita punya waktu masing-masing dengan Tuhan. Ada yang mungkin 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang setengah jam, ada yang bisa 1 jam dalam 1 hari, ada yang bisa lebih dari itu. Nah, itu waktu yang kita beri untuk Tuhan. Tapi pengertiannya di sini adalah duduk di dalam kita ini tidak hanya sekedar datang kepada Tuhan dan mengutarakan semua isi hati kita, mengutarakan semua isi pikiran kita, keluh kesah kita. Tidak Bapak Ibu, tetapi dalam arti bahwa kita tinggal, kita memberi diri kita untuk waktu yang tidak cepat. Dalam arti untuk waktu yang tidak sebentar. Ada pengertian lain bahwa itu menggunakan, saya melihat menggunakan kata penduduk Bapak Ibu. Nah, kalau saya ini aslinya Manado ya Bapak Ibu. KTP saya masih KTP Manado. Tapi saya tinggal di Pemalang. Sekarang ini memang saya belum menetap di Pemalang, tetapi sudah sekitar 5 tahun saya sudah ada di Pemalang. Tapi apakah sudah bisa dibilang kalau saya ini penduduk Pemalang? Belum ya Bapak Ibu? Bapak Ibu setuju? Kalau Ibu Trisna, ya karena yang saya kenal sini adalah Ibu Trisna, karena Ibu ini adalah sekalipun Batu masih di Jawa Timur ya Bapak Ibu, aslinya Gresik ya Bu ya. Nah, Ibu ini orang Gresik, tetapi karena pelayanan, akhirnya menikah, dan sekarang sudah menjadi warga Kota Batu ya Bu? Ya,
Karena sudah ikut dengan suami. Mungkin surat-suratnya, mungkin saya enggak tahu ya, saya enggak cross check lagi. Iya, sudah memenuhi syarat untuk bisa tinggal menjadi warga atau penduduk di Kota Batu. Nah, Bapak Ibu, pengertian dari kata duduk di sini sama artinya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa dibilang kita ini duduk atau tinggal di dalam Tuhan kalau kita ini misalkan Ibu Trisna masih seminggu di Gresik, seminggu di Surabaya, seminggu lagi di Batu, terus balik lagi ke Gresik. Nanti warga RT-nya bingung, Ibu tolong dong pastikan Ibu mau jadi warga mana, gitu seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau untuk kelurahan saja RT saja ada syaratnya ya Bapak Ibu untuk menjadi masyarakat setempat di situ. Nah, Tuhan pun seperti itu Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang kita ini aku sudah duduk di bawah kakimu Tuhan, aku sudah lama tinggal di dalammu Tuhan. Tetapi kalau misalkan kita datang kepada Tuhan, hanya ketika kita perlu saja, hanya ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan saja, Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak termasuk golongan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kita hanya apa? Sebentar saja. Bukan apa? Menetap. Nah, yang kedua adalah yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sama Bapak Ibu, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Namanya bermalam, nggak mungkin hanya 1 jam juga ya Bapak Ibu. Oh, saya bermalam 1 jam dari Pemalang ke Malang. Nggak mungkin Bapak Ibu, itu bukan bermalam. Itu nggak cukup dari Pemalang ke Surabaya sekitar 5-6 jam. Nah, ke Malangnya lagi kayaknya tambah 2 jam. Berarti sekitar 8 jam. Nah, itu baru bisa bilang bermalam. Tapi kalau saya hanya 1 jam, berarti saya baru sampai di Semarang, Bapak Ibu, dari Pemalang ke Semarang. Nggak bisa dibilang bermalam. Nah, bermalam itu berarti kita ada spend waktu yang kita beri untuk, misalkan Bapak Ibu, saya gambarkan, kita melakukan doa semalaman. Misalkan Bapak Ibu mulai dari jam 10 atau jam 9 sampai jam 5 pagi. Nah, itu kita katakan semalaman. Nah, di sini dikatakan orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya adalah orang yang tinggal dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang memberi dirinya dalam lindungannya Tuhan. Yaitu pribadi yang berkuasa atas hidup kita, atas segalanya. Ayat ini begitu luar biasa karena tidak hanya sampai di orang yang duduk dalam lindungan, orang yang bermalam dalam naungan, tetapi ada penjelasannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang ada sifat Allah di situ Bapak Ibu, yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Dengan kata lain, ketika kita memberi diri kita untuk kita tinggal di dalam Tuhan, kita memberi hidup kita seluruhnya, seutuhnya, kita sedang mengakui bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Tetapi kalau kita hanya datang kepada Tuhan dengan berbagai alasan, kita masih perlu bertanya kepada diri kita, saya sendiri ketika mempelajari firman ini, saya bertanya, benarkah saya sudah benar-benar tinggal di dalam Tuhan, menyerahkan seluruh hidup saya ke dalam tangan Tuhan? Karena ayat ini menjelaskan dalam lindungan yang maha tinggi. Secara tidak langsung ketika kita melakukan ayat ini, mempraktekkan ayat ini, kita sedang mengakui kekuasaannya Tuhan. Dia Allah yang maha tinggi. Tidak ada setinggi-tingginya langit, lagu sekolah minggu bilang, lebih tinggi kasih Yesusku. Tidak ada yang daripada itu.
dalam naungan yang Maha Kuasa. Apapun yang besar, masalah besar, perkara besar, orang besar, tidak ada selain pribadinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak di antara anak-anak Tuhan hari-hari ini sedang dalam pergumulan. Saya bahasakan bahwa kita sedang dalam masa penantian ya Bapak Ibu. Ayat ini sedang menjelaskan situasi yang ada di sekitar kita. Sekalipun ayat ini sudah terjadi sebenarnya ya Bapak Ibu. Ini adalah tulisan, banyak orang berkata bahwa ini tulisannya Musa. Dan kalau kita baca, memang apa yang ada di ayat 3 sampai ayatnya yang ke-13 itu adalah apa yang dialami mereka, bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan ini yang mereka alami. Dan saya percaya juga setiap firman Tuhan ini ketika kita mengaminkan, kita tinggal sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita juga akan mengalaminya. Tetapi berapa banyak, jangan banyak ya Bapak Ibu, ada. Kalau kita bilang banyak, seperti kita menjas orang. Ada orang yang sudah di dalam Tuhan, tetapi mereka hanya tahu bahwa ini janji Tuhan dan mereka tidak mengalaminya. Ataupun mereka mengalaminya juga, ada, mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi ketika masalah datang, ketika pencobaan datang, situasi sulit datang, mereka lupa lagi akan janji Tuhan ini, akan penyertaan Tuhan ini. Karena apa? Mereka tidak memiliki pengertian yang benar, tidak memiliki pengertian yang kuat, tidak memiliki dasar yang teguh. Apa sebenarnya maksud dari dalam lindungan Tuhan ini? Kita selalu berpikir bahwa ketika kita memanggil nama Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berteriak kepada Tuhan, ya saya percaya Tuhan ada. Kita tidak perlu berteriak pun Tuhan ada. Kita tidak perlu harus 10-15 orang untuk harus mengundang Tuhan datang. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. Apalagi kita ini lebih dari 2-3 orang. Tetapi maksud saya di sini Bapak Ibu, saya ingin menularkan apa yang saya alami dengan Tuhan. Kita sama-sama lihat ya Bapak Ibu, ketika kita benar-benar tinggal, kita duduk, kita bermalam, dalam arti kita mengambil suatu sikap untuk kita ini miliknya Tuhan. Sudah seharusnya kita tinggal di dalam Tuhan. Tapi tinggal di sini tidak hanya tinggal yang suka-suka kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita datang. Kalau tidak mau datang kepada Tuhan, nggak usah datang. Bukan seperti itu. Ketika situasi baik, kita sama Tuhan. Ketika situasi tidak baik, kita tidak dengan Tuhan. Atau sebaliknya, ketika situasinya sedang tidak baik, keadaan sedang tidak baik, kita mengalami duka, kita mengalami sakit, kita mengalami pilu, kita mengalami kelemahan, kita malah dekat dengan Tuhan. Tapi saat ketika keadaan sudah baik-baik saja, nah ini yang orang biasa membahasakan dengan zona nyaman. Ketika kita dalam keadaan zona nyaman, wah, jangan Tuhan-Tuhanan. Jangan dulu ibadah-ibadah, nanti kalau dalam keadaan sulit baru ibadah. Wah, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan, kita sudah menetapkan hati kita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Ini yang akan terjadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya yang ke-14. Saya baca, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bapak Ibu, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ini yang saya alami, bahwa sebenarnya setiap kita enggak bisa mengontrol hidup kita ya Bapak Ibu. Kita memang sangat-sangat perlu Tuhan untuk mengontrol kita, untuk mengatur kita. Saya dibaptis dari tahun 2006. Saya sekolah Alkitab tahun 2012. Dari 2012 sudah keluar kampung dan sampai hari ini puji Tuhan masih ada dalam jalurnya Tuhan.
Dan untuk berkata masih ada dalam jalurnya Tuhan, saya harus bergumul Bapak Ibu. Karena saya pun mengalami jatuh bangun. Dibandingkan dengan Bapak Ibu, mungkin usia saya dalam mengiring Tuhan masih belum seberapa. Mungkin Bapak Ibu lebih lama di dalam Tuhan. Tapi Bapak Ibu pasti setuju. Ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, kita pasti mengalami jatuh bangun. Benar ya Bapak Ibu? Hari ini berhasil, mungkin besok kita lemah. Besoknya lagi kita berhasil, mungkin ada hal yang membuat kita menurun lagi. Makanya saya bilang kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ayat 14 bilang apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau kita sudah memberi hati kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang mengatur hidup kita, otomatis pengertian bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan akan selalu ada di hati dan pikiran kita. Sehingga membuat kita akan terus melekat kepada Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan. Kita tidak hanya minta Tuhan tinggal dalam, ada lagu kan, tinggallah dalam Yesus. Ya saya percaya sejak pertama kali kita semua menerima Tuhan, Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita juga seperti itu? Kita mau tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan orang yang tinggal dalam Tuhan, dia akan melekat dengan Tuhan. Namanya melekat ya Bapak Ibu, melekat. Seperti lem ya, melekat. Nah, perlu bantuan untuk melepasnya. Seperti itu. Kita pasti akan melekat dengan Tuhan. Tidak akan mudah kita apa? Lepas dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan, masih di ayat 14, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu garis bawahi mengenal namaku. Orang yang tinggal di dalam Tuhan pasti akan mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Saya kembali lagi kenapa ada beberapa orang yang setelah mengalami mujizat Tuhan, orang itu bisa hilang dari peredaran di dalam Tuhan. Timbul tenggelam. Kenapa? Bisa jadi dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Bapak Ibu, ada orang pernah bertanya kepada saya, apa perbedaan orang yang mengalami Tuhan dan orang yang mengalami mujizat Tuhan? Saya tanya lagi, apa bedanya orang yang mengalami Tuhan dan orang yang mengalami mujizat Tuhan? Kalau saya pribadi, orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang sudah mengalami banyak proses di dalam Tuhan. Dia bisa jatuh bangun, tetapi proses itu membuat dia semakin mengalami Tuhan. Oh, ternyata maksud Tuhan melakukan ini kepadaku, ternyata seperti ini. Oh, ternyata maksud Tuhan membuatku seperti ini, ternyata Tuhan punya maksud. Tetapi kalau orang yang mengalami mujizat, tapi bukan berarti orang yang mengalami Tuhan tidak mengalami mujizat Tuhan. Maksud saya, orang yang mengalami mujizat Tuhan atau pertolongan Tuhan secara instan, misalkan orang yang bertemu Tuhan di KKR misalkan, mengalami kesembuhan. Saya tidak sedang menjas orang atau menghakimi, enggak Bapak Ibu. Ini hanya contoh yang ada di kampung saya saja, di Manado. Kalau KKR orang itu berbondong-bondong. Dan saya tahu mereka pasti datang dengan kesungguhan, dengan harapan pergumulan mereka diangkat, diberi jalan keluar dan disembuhkan. Dan benar, mereka mengalami mujizat Tuhan. Tetapi tidak beberapa waktu dari hari itu, bahkan masih di bulan yang sama, orang tersebut bisa langsung kembali melakukan sesuatu yang menyakiti Tuhan. Padahal di bulan yang sama dia baru mengalami mujizat Tuhan. Jadi apa yang membedakan Bapak Ibu? Karena dia tidak orang yang mengalami mujizat Tuhan tadi, dia belum mengenal siapa Tuhannya. Nah kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, entahkah doa kita dijawab sekarang atau membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk Tuhan menjawab. Kita pasti akan tetap stay dengan Tuhan. Karena kita tahu
Mujizat Tuhan tidak hanya ketika apa? Kita butuh uang, Tuhan beri. Kita hidup aja, Tuhan masih memberikan kita kekuatan menikmati hari, sekalipun masalahnya tidak selesai, Bapak Ibu. Masalahnya tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita pengharapan untuk ada di hari ini. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu alami, sudah berapa lama kita berdoa kepada Tuhan, dan Bapak dengan harapan Tuhan memberikan mujizat atas setiap doa-doa yang Bapak Ibu bawa kepada Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan belum jawab seperti yang saya katakan tadi. Tapi mari kita coba merenungkan. Tuhan belum jawab doa saya. Tapi kok Tuhan memberikan saya kekuatan sepanjang tahunnya. Sepanjang tahun ini, sepanjang pandemi ini aja Bapak Ibu. Sudah 1 tahun, 3 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Bukankah kalau tidak dengan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan? Bayangkan Bapak Ibu, sudah berapa banyak orang yang dipanggil Tuhan karena COVID ini. Tapi ketika kita masih ada sampai hari ini dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai doa-doa seruan kita kepada Tuhan, bukankah itu tanda bahwa itu mujizat Tuhan Bapak Ibu? Mungkin tidak selesai-selesai masalah keluarga, masalah keuangan, masalah ekonomi, tapi Tuhan masih memberikan kita kekuatan menghadapi hari demi hari demi hari. Tidak terasa sudah 1 tahun 4 bulan, Bapak Ibu. Bukankah itu bentuk pertolongan Tuhan? Nah, dikatakan mengenal Tuhan. Mengenal di sini tidak hanya sekedar kita tahu Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tinggi. Tapi ada hubungan. Arti dari mengenal, Bapak Ibu, memiliki hubungan intim. Jadi tidak hanya sekedar, oh saya mengenal Ibu Trisna. Saya lebih dari mengenal beliau sebenarnya Bapak Ibu. Karena kami sama-sama di sekolah Alkitab. Dan sampai hari ini masih menjadi sahabat yang setia. Jadi saya bisa bilang saya mengenal dia. Karena ada hubungan yang kami bangun. Baik dari tahun 2012 sampai sekarang ini. Nah, bagaimana kita bisa bilang kita mengenal Tuhan kalau kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita hanya membutuhkan Tuhan saja, ketika kita hanya membutuhkan pertolongan Tuhan saja. Bagaimana ketika Tuhan tidak menunjukkan pertolongannya? Kita sudah berkali-kali memperkatakan ayat ini pagi, siang, sore, dan malam. Dan ternyata hal sebaliknya yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak benar-benar mengenal Tuhan, apa mungkin kita bisa kecewa? Bisa, Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini, mari kita tinggal menetap di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi apapun, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Dengan tinggal menetap di dalam Tuhan, hati kita akan melekat sama Tuhan. Hati kita melekat sama Tuhan membuat kita mengenal siapa Tuhan kita. Dapat membuat kita, mungkin ada lagu bilang, walau ku tak dapat melihat rencana Tuhan, walau kita tidak dapat mengerti rencana Tuhan, tapi kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang akan memberikan kepada setiap kita rencana, rancangan yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Dan ini juga yang akan sama-sama saya bagikan bahwa kita akan bisa menerima, Bapak Ibu, kalau kita mengenal Tuhan kita mengalami Tuhan, kita bisa seperti ada ayat yang bilang semua yang baik, semua yang mulia, semua yang mulia di mana itu di dalam surat Paulus ya Bapak Ibu. Pikirkanlah semua itu. Kita akhirnya bisa seperti itu kalau hati kita melekat sama Tuhan. Karena yang mendominasi hati kita adalah Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang berikut, saya balik di ayatnya yang kedua. Nah, ketika kita sudah tinggal dalam Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, kita benar-benar menjadi orang yang mengenal Tuhan, kita akan dapat berkata di ayat 2, apa bunyinya Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allahku yang kupercayai.
Percaya di sini kita tidak hanya sekedar, oh iya, aku percaya Tuhan baik, aku percaya Tuhan besar, aku percaya tidak ada Tuhan selain Dia. Tapi percaya di sini benar-benar apa? Kita tahu Dia Allah yang Maha Kuasa, kita tahu Dia Allah yang Maha Tinggi, kita tahu Dialah satu-satunya benteng perlindungan, benteng perisai, kubu pertahanan. Dan apa Bapak Ibu? Kita tidak hanya percaya, tapi kita bisa mempercayakan diri kita kepada pribadi itu. Mempercayakan. Bapak Ibu pasti tidak mudah ya mempercayai orang. Kita pasti butuh kriteria yang sudah ya masing-masing kita lah. Orang yang bisa dipercayai adalah orang yang seperti apa. Tidak mudah. Apalagi mempercayai barang kita kepada orang. Tapi kepada Tuhan, kalau kita sudah kenal sama Tuhan, kita akan dapat mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita mempercayakan nih, saya mempercayakan ini nih kepada Bapak Ibu. Berarti saya percaya Bapak Ibu dapat menjaga ini, barang ini. Saya tahu Bapak Ibu tidak akan menggunakan barang ini tanpa seizin saya. Nah, di dalam Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dengan kata lain, Tuhan tidak mungkin kok mengambil sesuatu yang kita percayakan kepada Tuhan. Tuhan malah apa Bapak Ibu? Tuhan malah akan yang mengendalikan kita kepada yang Tuhan mau. Bapak Ibu izinkan saya bersaksi tidak sampai 5 menit. Bapak Ibu berbicara tentang pertolongan Tuhan. Saya ingin berbagi tentang, saya pikir saya sudah mengenal Tuhan. Saya akan berbagi 2 cerita. 2014 saya sekolah Alkitab. Kebetulan dari 2012 papa saya sedang memang sakit. Dan beliau tidak mengizinkan saya untuk sekolah Alkitab. Nah, selama 2 tahun itu saya mengalami proses Tuhan di sekolah Alkitab. Saya berpikir saya sudah mengenal Tuhan. Sudah sekolah Alkitab nih Bapak Ibu. Pikir saya seperti itu dengan sombongnya. Saya minta satu doa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak minta banyak-banyak. Saya mau setelah 2015 Maret saya pulang, saya selesai sekolah Alkitab, saya mau papa saya bisa saya sharing firman Tuhan. Beliau bisa mendengar saya bersaksi. Biasa kalau pulang kampung kami ibadah persekutuan, ibadah ucapan syukur. Saya mau saya yang berkhotbah, saya mau sampaikan kepadanya, ini loh anakmu yang bapakku tidak setuju untuk saya sekolah Alkitab, saya mau bilang ini loh hasilnya anakmu mengikut Tuhan. Itu kerinduan saya, kerinduan. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain Bapak Ibu. Selama 2 tahun itu saya benar-benar bergumul untuk kesembuhan papa saya. Tapi ternyata 2014 November Tuhan panggil papa saya. Di saat itu Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, saya malu mau bilang kepada teman-teman saya kecewa sama Tuhan. 3 minggu waktu itu saya pulang kampung, saya disuruh bersaksi, saya tidak sanggup untuk menceritakan apa yang ada di isi hati saya. Saya tidak sanggup untuk bercerita kepada gembala saya bahwa saya sedang kecewa sama Tuhan. Karena mereka pikir, masa hamba Tuhan kecewa sama Tuhan? Sudah sekolah Alkitab, masa kecewa sama Tuhan? Tapi itu yang saya alami. Saya tidak bisa berkata Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu. Sangat susah untuk berkata. Saya menangis ketika ibadah, tapi yang saya tangisi adalah saya menangis kenapa Tuhan tidak jawab doa saya. Dan saya bersyukur hanya butuh waktu 3 minggu untuk Tuhan memulihkan hati saya dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya berpikir saya ini sudah benar. Saya berpikir saya sudah mengenal Tuhan. Saya sudah setia sama Tuhan dengan meminta apa kepada Tuhan saya bisa. Dan saya tidak minta macam-macam, saya hanya minta kesembuhan papa saya. Menurut saya itu yang baik, tapi menurut rencana Tuhan, Tuhan memang harus memanggil papa saya, karena itu memang adalah rencana Tuhan. Tapi saat itu saya tidak bisa menerimanya, Bapak Ibu. Apakah Tuhan tidak baik? Tuhan tidak baik, tapi pengertian saya belum sampai di situ. Akhirnya saya menyadari, Tuhan ampuni saya. Terima kasih Tuhan, hanya 3 minggu, dan saya bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Dan saya mau cerita lagi Bapak Ibu. Awal pandemi, bulan
akhir April, masih COVID masih parah-parah Bapak Ibu. Kalau orang sakit, wah rasanya itu bagaimana. Kalau sekarang orang sakit kayaknya sudah lumayan kita bisa beradaptasi ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu saya sakit Bapak Ibu, sebentar 2 menit ya. Saya tipes tetapi mendapat perawatan COVID. Saya mengalami gejala seperti COVID, sempat dioksigen, tidak bisa bernafas, dan hari itu saya benar-benar merasa saat ini adalah saat saya untuk dipanggil Tuhan. Saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan panggil saya. Karena saya benar-benar sudah tidak bisa bernafas. Saya bernafas semua sakit. Jadi mau bernafas susah, tidak bernafas saya rasa mau mati. Dan saya bilang ke Tuhan, Tuhan enggak apa-apa, saya benar-benar sudah rela. Kalau Tuhan mau panggil saya hari ini. Dan ternyata Bapak Ibu, Tuhan berkehendak lain. Tuhan masih mengizinkan saya untuk hidup 1 tahun lagi, bahkan lebih. Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur dalam keadaan itu. Sekalipun saya sakit, Tuhan tidak langsung sembuhkan, saya butuh waktu 3 minggu, 2 minggu ada di rumah sakit, dan 1 minggu untuk pemulihan. Tapi saya bisa berkata terima kasih Tuhan. Dan saya bisa dengan mudahnya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ini kesaksian yang begitu sederhana, mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Tapi yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah ketika kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan, kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita pasti tidak akan khawatir apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saya tahu situasi keadaan sulit Bapak Ibu, tetapi mari kita memandang Tuhan, kita terus mempercayai firman Tuhan. Kalau berbicara tentang akhir zaman Bapak Ibu, ya inilah tanda-tanda akhir zaman. Tetapi kalau kita bertanya Tuhan kapan Tuhan mau datang, kita tidak perlu mempertanyakannya. Kita mempersiapkan hati saja Bapak Ibu. Mempersiapkan hati. Hari-hari ini adalah masa penantian. Kalau kita benar-benar tetap kuat, tetap tekun, tetap tinggal dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang akan tetap kuat menghadapi situasi. Tapi kalau kita tidak kuat, kita tidak mau tinggal dalam Tuhan, kita tidak mau mengalami masa sulit, kita akan menjadi orang-orang yang apa? Kalah di dalam perlombaan sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, mari di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya berkata, tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu, maka kamu dapat berbuat hal yang luar biasa. Saya sudah tidak membacakannya, Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah. Di Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita sama-sama benar-benar menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan. Bukan masalah berapa lama kita sudah mengiring Tuhan, bukan Bapak Ibu. Tetapi benarkah selama masa bertahun-tahun itu, puluhan tahun mungkin kita melayani Tuhan, tinggal di dalam, ada di dalam Tuhan. Benarkah sudah seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan? Benarkah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan secara benar? Kalau kita benar-benar sudah melakukannya, saya percaya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan kita alami. Bahkan kalau toh kita belum mendapatkan jawaban Tuhan, bahkan kalau toh Tuhan izinkan kita berada dalam masa sulit, pergumulan, saya percaya Bapak Ibu akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, boleh membuat kita semakin hari semakin rindu untuk tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur kami bawa di hadapan-Mu Bapa kami yang baik. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini, yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami boleh bangun dari istirahat kami masih boleh bernafas, kami masih boleh berjalan, bahkan terima kasih kami masih boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga besar, Jemaat GBPS Kota Batu yang ada dalam Zoom ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Tidak ada pribadi selain Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, agar kami benar-benar tinggal diam, menyerahkan seluruh hidup kami, mempercayakan seluruh hidup kami. Kami tidak hanya sekedar mengiring-Mu Tuhan, kami tidak hanya sekedar mengenal-Mu, tapi kami benar-benar Tuhan menetapkan hati kami, menetapkan hidup kami untuk selalu tinggal di dalam Engkau. Apapun yang terjadi di sekeliling kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu
yang sudah bergabung lewat Zoom ini, bahkan setiap siapapun anak-anak-Mu yang nanti akan menyaksikan lewat YouTube. Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, kuatkan mereka, teguhkan iman percaya mereka Tuhan, bahwa ada Engkau bersama-sama dengan mereka, ada Engkau bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar, Jemaat GBPS, Kota Batu Tuhan, mulai dari hamba-Mu, gembala sidang yang ada, keluarga yang ada, Tuhan berkati. Tuhan berikan terus hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan untuk bisa terus menjadi berkat buat anak-anak-Mu yang ada di jemaat hamba-Mu ini, Bapak. Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan dalam pelayanan Tuhan senantiasa mencukupkan. Bahkan hikmat urapan yang terus baru, pewahyuan yang terus baru, selalu Tuhan beri di bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Bahkan seluruh jemaat yang ada, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, pelajar, dewasa muda, orang tua, bahkan kaum lansia yang ada. Jemaat-jemaat yang sudah Engkau pilih untuk digembalakan di jemaat ini, Bapak. Tuhan kiranya yang memberkati satu demi satu, sehingga semakin tertanam di dalam Engkau, semakin mengasihi Engkau. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang beban berat, Tuhan kuatkan. Yang sedang lemah iman, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Kami percaya tidak ada masalah yang terlalu besar yang ada di sekitar kami karena kami memiliki Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang daripada Tuhan, berkat penjagaan, berkat keamanan, kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan selalu ada di hati kami, selalu ada di hidup kami. Terima kasih Bapak kami yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih untuk hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Sebelum kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini, saya ingin membacakan beberapa pengumuman. Mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah online minggu depan pukul 8 pagi. Dan ibadah sekolah minggu juga akan diadakan pada pukul 4 sore melalui Zoom. Untuk ibadah doa syafaat setiap hari Sabtu kita akan beribadah bersama-sama melalui Zoom pukul 5 sore. Demikianlah pengumuman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.